Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra GIC, senang sekali Andi Umar hari ini kembali hadir menyapa mitra GIC. Dan bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Sebelumnya kita akan sapa dulu mitra yang bergabung bersama kami di FM 107.7, selamat bergabung. Dan yang menyapa melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id. Dan mitra yang bergabung via Facebook kita juga selamat bergabung. Terus hari ini, sahabat-sahabat kita yang sudah tergabung via Zoom juga apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, Bincang Bisnis Muslim hari ini sudah masuki seri yang ke-28. Perjalanan kita alhamdulillah mitra JC, dan semoga di seri yang ke-28 ini mitra JC terus istiqomah, selalu meluangkan waktunya dan menampung segala ilmu-ilmu yang selalu disampaikan oleh kedua narasumber kita. Dan hari ini kita punya materi perbincangan kita seputar pelaporan bisnis pada akuntansi pesantren modern. Dan pastinya kita sangat mengapresiasi dengan perkembangan pondok pesantren, apakah itu pondok pesantren modern atau yang kalau di istilah kami pondok pesantren salafiyah, atau yang masih sedang beralih ke pesantren modern dengan segala pengelolaan hari ini yang terus membaik. Semoga terus diberikan istiqomah, memberikan sebuah pelayanan yang terbaik, terkhusus bagi para anak didik, dan juga memberikan kenyamanan, ketenangan, dan koordinasi yang terus semakin baik bagi para pengurus yang lain yang tergabung di pondok pesantren yang ada, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, hal penting lagi, sebuah pengelolaan yang baik pastinya juga harus ditunjang oleh beberapa faktor lainnya, termasuk dalam hal ini sebagai sebuah apresiasi dari Dr. Nanang Sonhaji dan juga Dr. Kausariza Salman adalah bagaimana sebuah penerapan pelaporan atau pencatatan akuntansi bagi pondok pesantren modern. Untuk itu, bagi mitra JC tentu materi ini tidak dikhususkan bagi guru-guru kita atau bagi mereka-mereka yang sudah terlibat di pengurusan pondok pesantren modern, tapi perjalanan panjang ke depan sangat memungkinkan kita juga bisa bergabung di pondok pesantren yang ada, atau mungkin anak-anak kita yang saat ini sedang ikut atau belajar di salah satu pondok pesantren yang ada. Untuk itu kita juga bisa sama-sama mengevaluasi bersama, ataupun juga kita punya basic yang kuat nanti pada saat mungkin Allah takdirkan kita bergabung di sebuah pondok pesantren modern di manapun berada, baik yang sudah ada ataupun merintis sifatnya, kita sudah punya basic yang kuat. Ini kenapa Andi Umar sangat mengapresiasi bagi teman-teman semua ikut bergabung di BBM edisi yang ke-28 hari ini. Baik, sudah hadir kedua guru kita. Pertama Dr. Kausariza Salman via Zoom sudah bersama kita, dan juga Dr. Nanang Sonhaji. Baik, pertama sebelum kita masuk di pembahasan, izinkan Andi Umar untuk menyapa kedua narasumber kita. Ada Dr. Kausar. Assalamualaikum, Dr. Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Iya, Dok. Sehat, Apa kabarnya, Dok? Iya. Alhamdulillah sehat. Ya. Senang kali ini bisa kembali hadir dan menyapa mitra GIC, dan tentu bersamaan lagi dengan Dr. Nanang, Bang Andi. Iya, baik. Dok, terima kasih. Tidak lelah untuk Andi Umar dan untuk mitra GIC, apalagi yang sedang menunggu materi ini didapat begitu ya. Baik, selain Dr. Kausariza Salman, Andi juga mau menyapa Dr. Nanang Sonhaji. Assalamualaikum, Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Alhamdulillah sehat, Bang Andi. Alhamdulillah, Dok ya. Ya, ada yang sedang rindu dengan Dr. Nanang hari ini karena sepekan kemarin tidak bersama kita. Semoga hari ini kerinduannya terjawab dan silaturahminya semakin kembali terjalin, Dok ya.
Insya Allah, amin Bang Andi. Baik Mitra JC, untuk Anda yang baru saja bergabung, Andi mau ingatkan kembali bahwa tema kita di edisi yang ke-28 Bincang Bisnis Muslim adalah tentang pelaporan bisnis pada akuntansi pesantren modern. Kesempatan pertama kita akan sama-sama dengarkan paparan dari Dr. Kausar Jasalman, dan nanti kedua kita akan langsungkan dengan Dr. Nanang Sonaji. Dr. Kausar, tafadhol Dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bang Andi, Dr. Nanang, Mitra JIC yang hadir dan mendengarkan program Bincang Bisnis Muslim, ya, rekan-rekan semua yang juga join di Zoom, ya. Pada hari ini alhamdulillah binikmah kita kembali bisa bersilaturahmi pada sore hari ini, dan topik yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan akuntansi pesantren, akuntansi pondok pesantren. Kalau kita bicara tentang pesantren, itu tentu mengalami perubahan, ya. Dan dari pesantren yang kita ketahui hanya mengajarkan, ya, pendidikan agama saja di awal-awalnya, kemudian mulai masuk, ya, tidak hanya di bidang dakwah tapi juga mulai masuk ke ranah pendidikan formal, ya. Kemudian sekarang ini banyak pondok pesantren yang menjalankan aktivitas usaha. Program-program pemberdayaan masyarakat juga dilakukan oleh pesantren sebagaimana amanah dari undang-undang yang baru disahkan kemarin, Undang-Undang Nomor 18 ya tahun 2019, baru kemarin. Menyikapi semakin beragamnya, ya, bidang dari pesantren, ya, kalau kita lihat jumlah pesantren yang begitu besar, yang pertama itu kita lihat jumlah pesantren sekitar 27.000 lah lebih, itu sekitar 30.000. Nah, dan juga kalau kita lihat di data statistik juga jumlah santri pondok pesantren bisa melampaui angka 3.500.000. Ini suatu jumlah yang luar biasa, ya. Pertumbuhannya juga mengalami kenaikan yang luar biasa, sehingga yang harus dilakukan oleh pengelola pondok pesantren, ya, itu selain yang pokok adalah tetap mengacu pada yang pertama Undang-Undang Nomor 18 ya tahun 2019 ini yang membahas tentang pesantren. Di undang-undang cukup lengkap ini menjelaskan fungsi pesantren, ya, jelaskan semuanya lengkap, ya, khususnya misalnya bagaimana penyelenggaraan pesantren itu salah satunya adalah berasaskan akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu, ya, menyangkut baik itu akuntabilitas dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi atau akuntabilitas sosial. Itu salah satu asasnya. Kemudian juga kita lihat, ya, di dalam proses atau fungsi pesantren itu tidak hanya pada bidang pendidikan dan dakwah, tapi juga pada program pemberdayaan masyarakat, ya. Dan kita lihat lebih jauh lagi, ya, di dalam prakteknya sekarang, ya, itu banyak sekali pondok pesantren yang sudah luar biasa, ya, pengelolaannya itu. Ya, kita lihat kalau di dalam pesantren sekarang fungsinya pendidikannya pendidikan yang beragam juga, ada yang pendidikan yang sifatnya pengajaran di semacam di pondok pesantren, ya, salafiyah seperti yang tadi disampaikan dengan basis di masjid, ya, atau pembelajaran dengan menggunakan kitab kuning dan seterusnya. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan sistem Islamic boarding school, ya, Islamic boarding school, di mana pesantren itu, ya, ada yang tidak harus menginap, ya, para santrinya di
dalam pondok pesantren, dalam pondoknya, tetapi mengajarkan baik itu pendidikan agama ya, dan juga pendidikan umum. Jadi sinergi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ya, itu yang kita kenal dengan misalnya ada SDIT, ada SNDIT, ya, beberapa program-program sampai pada jenjang pendidikan tinggi, ada jenjang pendidikan tinggi. Itu pendidikannya sendiri sudah mulai banyak yang menggunakan pola-pola seperti itu. Inilah sebetulnya pondok pesantren yang modern itu semacam itu. Kemudian selain di dalam bidang pendidikan, ya, kemudian bidang dakwah. Itu kalau bidang dakwah kita paham ya, dakwah dilakukan di masjid, kemudian juga ada misalnya di luar pendidikan yang formal tadi ada kursus ya, misalnya bahasa Arab atau misalnya lembaga-lembaga tahfidz yang dikelola oleh pondok pesantren. Itu juga pesantren yang modern, itu tentu pesantren yang punya kekuatan keuangan yang mandiri ya. Tidak hanya tergantung pada pendanaan ya dari para santrinya, sehingga pondok pesantren itu ya mengembangkan usaha-usaha yang bisa menopang ya, berlanjutan sustainability dari pesantren itu. Ya, apakah dalam prakteknya mereka punya bisnis tour and travel. Nah, itu tour and travel itu sudah banyak dilakukan oleh pondok pesantren. Nah, nanti secara teknisnya bagaimana pelaporan bisnis ya dengan berbagai macam bidang usaha tadi nanti akan kita diskusikan secara lebih mendalam. Nah, itu usaha-usaha bisa dilakukan ya, baik itu usaha yang sifatnya memberikan jasa ya, atau usaha-usaha yang memang memperjualbelikan ya, atau memperdagangkan produk bisa. Makanya dikenal nanti istilahnya produk dan jasa itu juga dikenal dalam pesantren modern, dan itu di-cover di dalam akuntansi pesantren. Ya, kemudian di luar itu juga tentu menjalankan fungsi-fungsi sosial. Ya, pesantren ya juga menjalankan fungsi sosial. Kita pernah bahas ya, Bang Andi, Mitra JSI dan rekan-rekan semuanya dalam lembaga amil zakat. Ya, pesantren itu mengelola amil zakat. Ya. Lembaga amil zakat sendiri nanti pencatatannya terpisah sendiri berdasarkan pada standar akuntansi yang relevan dengan amil zakat itu. Kita lihat ada SHK 109 tentang zakat. Kemudian juga mereka juga mengelola wakaf ya. Mereka juga mengelola misalnya koperasi ya. Di lingkungan pesantren ada koperasi, jadi ada bentuk usaha sendiri yang berjalan. Kemudian juga selain itu mungkin mereka juga punya komunitas-komunitas lain yang memang dikelola oleh yayasan ya, pesantren ya, untuk menjalin kerjasama ya, komunitas dengan yang lain, dengan pihak yang lain. Nah, banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh pesantren ya, pondok pesantren modern itu, maka menjadi sebuah tantangan yang cukup berat ya, dan sebetulnya juga merupakan peluang ya, peluang besar bagi pondok pesantren untuk menyelesaikan ya, khususnya persoalan pelaporan keuangan dari beragam macam usaha dan juga pendidikan ya, dakwah tadi, sosial, itu merangkum atau dirangkum dalam sebuah pelaporan bisnis yang lengkap ya. Nah, itu nanti akan kita diskusikan lagi secara lebih mendalam ya, terkait dengan pelaporan ya, akuntansi di pesantren, khususnya nanti pelaporan bisnisnya itu seperti apa sih kalau pesantren itu. Rekan-rekan semuanya bisa membayangkan yayasan itu memiliki pesantren ya, atau pesantren itu di bawah sebuah lembaga namanya yayasan ya. Kemudian yayasan itu ya, dia juga memiliki unit usaha ya. Dia juga memiliki ada sekolah-sekolah di situ di bawah kendali yayasan itu.
bagaimana ini pelaporannya? Ada koperasi di dalamnya. Kalau kita sebagai orang tua, kita menyekolahkan anak kita ya, di pesantren, ya, itu kita lihat pesantrennya juga prakteknya sudah sangat beragam sekali, dan pendanaannya itu tidak hanya ditopang dari dana santri saja, tapi juga ditopang dengan dana-dana yang lain atau sumber dana eksternal semacam hibah, ya, sumber dana dari usaha mandiri tadi, dari kemitraan dengan entitas lain, ya, atau bahkan juga melakukan program-program pemberdayaan, ya, memberdayakan masyarakat. Itu yang awal yang perlu saya sampaikan, ya, Kang Andi. Kita mulai bisa lebih fokus, ya, dan Dr. Nanang bisa melengkapi dengan beberapa contoh-contoh yang lain. Tapi nanti secara ini ada akuntansi asetnya seperti apa, akuntansi liabilitasnya seperti apa, akuntansi aset netonya seperti apa, ya nanti akan kita bahaslah setelah ini. Saya kembalikan dulu ke Bang Andi. Iya, baik Dok. Terima kasih. Ini kita sih belum masuk pada materi tentang bagaimana pelaporan bisnis pada akuntansi pondok pesantren, ya. Tapi sepertinya Dr. Kausar meyakinkan kepada kita semua bahwa memang dengan pondok pesantren modern banyak sekali aktivitas yang dikerjakan di sana, gitu kan, sehingga ini sangat berpeluang besar bagi pondok pesantren modern untuk menyelesaikan pelaporan bisnis yang lengkap. Tentunya ada unit-unit usaha di sana, sehingga pada pelaporannya tidak tumpang tindih, sehingga membingungkan barangkali para pengurus di sana. Sehingga dengan adanya sebuah pelaporan yang lengkap, semakin dampaknya semakin baik dan semakin menyenangkan job desk masing-masing, gitu ya, tidak terlalu khawatir akan seperti apa ke depannya. Nah, ini makanya Mitra JC, kalau tadi juga ada entitas di luarnya, mungkin ada unit usaha dan kerjasama dibangun. Sebenarnya kita juga sangat berpeluang kalau melihat sekarang ini dengan pondok pesantren modern yang semakin hari semakin berkembang, gitu ya. Mungkin Mitra JC punya produk jasa tour and travel tadi, bisa mungkin sinergi. Ini sebagai salah satu contoh saja, belum yang lainnya dengan produk-produk dan jasa lainnya. Ini sangat membuka kepada kita semua, apa kita termasuk pengelola pondok pesantren di dalamnya, atau kita punya produk-produk yang bisa disinergikan dengan pondok pesantren yang ada di sekitaran kita. Untuk itu mari kami, Pak Dr. Kausar, Dr. Nanang, sangat meyakinkan kepada kita semua untuk bergabung sore hari ini di perbincangan kita di edisi yang ke-28. Baik, Mitra, mungkin ini saat yang paling tepat bagi kita semua. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kita masuk di bagaimana sih pelaporan bisnis pada akuntansi pesantren modern, poin-poin apa saja yang akan dikupas oleh kedua narasumber kita. Sebelum ke Dr. Nanang, kita mungkin lanjutkan terlebih dahulu ke Dr. Kausar. Materi pertama ini, Dok, apa yang harus dikupas yang dalam pelaporan bisnis pada akuntansi pesantren modern? Silakan, Dok, untuk melanjutkan. Baik, Bang Andi. Jadi seperti ini ya, kita gambarkan ya kepada rekan-rekan semuanya. Pesantren itu yang diatur di dalam standar akuntansi itu adalah pesantren yang memiliki bentuk yayasan. Kalau yang perseorangan tidak masuk di sini, ya, tidak masuk di dalam pedoman akuntansi pesantren. Nah, pedoman akuntansi pesantren itu terakhir yang baru kemarin sekarang proses pembahasan, memang di tahun 2020 itu sudah ada untuk yang produknya, untuk yang jasanya masih proses. Ya. Jadi semacam ini, yayasan pondok pesantren itu ketika memiliki unit usaha, kalau unit usahanya itu saya tadi contohkan adalah tour and travel, ya. Berarti nanti pengelola, ya, ada pengelolanya itu harus membuat pelaporan terpisah, gitu. Ya, pelaporannya terpisah, ya. Berapa asetnya, gitu ya, berapa utangnya, kemudian berapa saldo dananya atau saldo labanya itu dipisahkan dengan entitas yayasan. Nah, setiap periode mereka akan melaporkan.
Ya, setiap periode mereka akan melaporkan. Katakan setahun. Berarti nanti setahun itu hasilnya berapa sih? Penghasilannya berapa, bebannya berapa? Gitu ya. Sehingga kalau misalnya dihasilkan laba senilai misalnya 10 juta, nah 10 juta itu berapa yang disetorkan ke kantor pusat. Jadi kantor pusat itu adalah yayasannya itu, yayasan pengelola pondok pesantren. Unit usaha itu dianggaplah sebagai cabang, jadi akuntansi cabang, branch accounting. Sehingga nanti ada saldo laba yang ditransfer ke kantor pusat. Sebagiannya tetap ada di unit usaha itu. Ya, sehingga unit usaha itu kan tetap berjalan dan diharapkan saldo labanya terus meningkat. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yayasan pondok pesantren itu juga memiliki usaha, di mana usaha tadi punya badan hukum sendiri. Ya, punya badan hukum sendiri, misalnya mengelola koperasi. Jadi koperasi sudah berbadan hukum sendiri, ya. Maka ya koperasi nanti yang dikelola itu ya terpisah, dia nanti mengikuti laporan keuangan koperasi, ya, sisa hasil usaha sendiri. Kemudian yayasan pondok pesantren ketika memiliki kepemilikan saham, ya, pemilikan saham kepada badan usaha lain, katakan pada perseroan terbatas lain, maka disitulah juga ada investasi dari yayasan pondok pesantren. Jadi yayasan pondok pesantren itu bisa memiliki saham di perusahaan-perusahaan syariah lah, katanya. Investasi pada perusahaan atau PT tertentu sehingga nanti dia akan terima namanya dividen. Itu terkait dengan atau mungkin ada juga tambahan, Bang Andi, yayasan pondok pesantren itu dia kerjasama dengan pihak lain. Kerjasamanya itu bisa dengan menggunakan akad mudharabah. Iya. Yang kita pernah bahas ya, akad mudharabah lah atau akad musyarakah kepada pihak-pihak tertentu lah, misalnya ada CV yang butuh kerjasama ya dengan yayasan punya modal, ya, yayasan itu memberikan kepada CV itu tambahan modal. Nah, berarti akadnya musyarakah atau akad mudharabah. Ya, hingga nanti kalau yayasan pondok pesantren itu mendapatkan bagi hasil ya dari mitranya, dari mitra aktifnya, maka nanti pendapatan bagi hasil itu ya diakui sebagai keuntungan mudharabah lah atau keuntungan musyarakah. Ya tentu kalau nanti yayasan pondok pesantren itu mengakui sebagai kerugian ya karena ada kerugian usaha di mitra kerjasamanya tadi. Nah, itu yang harus dipahami ya terkait dengan beberapa model tadi ya. Kemudian yang tadi saya sampaikan kalau unit usaha, ya unit usaha misalnya tadi saya berikan contoh travel tadi, maka itu badan usahanya bentuknya apa? Kalau misalnya ada peningkatan status lah dari unit usaha yang belum berbadan hukum ya menjadi usaha yang sudah memiliki badan hukum, misalnya CV atau PT, ya nanti pelaporannya mengikuti pelaporan dari CV dan PT itu. Ya, itu harus dibuat. Itu harus dibuat oleh badan usaha tadi. Itu dan ruang lingkupnya kalau perlu kita sampaikan juga, jadi pembukuan kegiatan usahanya pesantren itu baik kegiatan bidang usaha yang sifatnya barang jadi ya memproduksi. Ada beberapa pondok pesantren Bang Andi yang sudah punya merek-merek dagang tertentu ya. Iya. Dagang tertentu dia punya proses produksi sendiri. Dia juga dulu pernah saya ngisi di Sidogiri itu dia punya produk air minum sendiri Bang Andi. Nah itu berarti ya pembukuannya nanti harus dipisahkan. Jadi ada kegiatan usahanya bidang barang ya, dan juga ada bidang jasa. Nah, itu kalau jasa tadi ada 3 itu. Ya ada 3. Misalnya jasa tadi terkait dengan pesantren punya investasi pada PT tertentu ya, nanti dia akan mendapatkan pendapatan dividen dari situ. Yayasan pesantren menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan akad
kerjasama bisnis, misalnya mudorobat atau musyarakah. Kemudian yayasan pesantren punya bidang jasa dalam bentuk unit usaha tertentu tadi, misalnya travel tadi. Nah itu nanti pelaporannya terpisah. Gitu. Nah nanti semuanya itu harus dikompilasi lah, atau dikonsolidasi kepada laporan keuangan yayasan pondok pesantren secara penuh. Inilah tantangannya yang perlu dijawab dan kemudian diselesaikan ya, karena saya lihat di beberapa pesantren yang ada itu lembaga ambil zakat ada laporannya, Bang Andi. Wakaf belum banyak yang melaporkan secara accounting, apalagi yayasannya secara utuh ya kita belum banyak tahu ya laporan keuangan yayasan pondok pesantren secara utuh itu seperti apa sih, dengan berbagai macam bidang tadi yang dijalankan, pendidikan lah, dakwah lah, sosial lah, dan yang lain. Tapi itu kalau terangkum dalam sebuah annual report atau financial statement-nya yayasan itu semacam seperti apa sih? Itu kan belum, makanya pedoman pun ini sifatnya belum mengikat. Ya, pedoman akuntansi pesantren yang dibuat atas kerjasama BI dan juga ikatan akuntan itu sifatnya masih belum mengikat. Kenapa? Karena memang ada banyak aspek yang kesulitan ya, dan juga tentu sumber daya manusia yang harus baik. Kita perlu dorong lah pesantren sehingga akuntabilitasnya semakin hari akan menjadi semakin baik. Gitu. Kalau misalnya pesantren punya koperasi, ya tentu koperasi itu ada sendiri pelaporannya. Dan kalau juga punya bentuk usaha lain, CV atau PT, ya itu tentu itu akan dilaporkan secara terpisah. Tidak diatur kalau di dalam pedoman itu. Saya kembalikan ke Bang Andi. Ya, baik Dok. Kita akan menyapa Dr. Nanang Sonhaji, berangkat dari apa yang disampaikan oleh Dr. Kausar bahwa dengan pondok pesantren modern ini, Dr. Nanang, di situ ada yayasan pendiriannya, terus juga ada usaha dan sudah berbadan usaha di sana, gitu kan? Ada investasi, ada unit-unit usaha di dalamnya. Tentu inilah awal perlunya pelaporan bisnis. Tapi yang perlu kita pahami, poin-poin apa saja yang harus dituangkan dalam pelaporan bisnis pada akuntansi pesantren modern, gitu ya? Apakah standarnya sama dengan pada perusahaan-perusahaan lainnya atau ada kekhasan? Mungkin secara teknis Dr. Nanang akan bisa juga memberikan sebuah perbandingan begitu ya, antara yang basisnya pondok pesantren yang semakin hari semakin bagus pengelolaannya, termasuk ada pengelolaan pelaporan bisnis dalamnya dengan perusahaan-perusahaan. Baik Dok, silakan Dok. Baik, terima kasih Bang Andi dan seluruh pendengar radio GIC dan para partisipan ya, live streaming radio di GIC juga. Jadi alhamdulillah topik kita memang pada hari ini sangat menarik, yaitu akuntansi pesantren. Satu hal yang memang perlu saya tegaskan kembali, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar, bahwasanya ketika kita bicara tentang akuntansi pondok pesantren, maka sebenarnya kita sedang berbicara bagaimana akuntabilitas pesantren itu sendiri kepada umat. Nah, salah satu caranya akuntabilitas itu, baik itu pertanggungjawaban secara finansial maupun non-finansial itu adalah melalui media laporan keuangan. Yang ini yang akan kita bahas. Namun demikian di awal, supaya itu pesantren itu akuntabel, ya, karena pesantren itu juga di dalamnya ada namanya badan usaha, maka memang penting bagi pesantren itu memiliki badan hukum. Ya, dalam hal ini tadi, dalam diskusi kita awal, yaitu bisa dibentuk dalam satu bentuk badan hukum yayasan. Kenapa demikian? Ini penting ketika kita bicara tentang akuntansi, karena yang pertama adalah ketika pesantren itu memiliki badan hukum, maka adanya perlindungan hukum bagi pesantren untuk operasional usahanya dan juga perlindungan hukum bagi legalitas aktivitas serta harta bendanya.
Nah, dalam posisi aktivitas dan harta bendanya inilah kemudian nanti akan muncul yang namanya laporan keuangan. Kemudian yang kedua, mengapa pesantren itu dalam pengelolaannya juga harus berbadan hukum, adalah merupakan bentuk komitmen untuk memisahkan harta yayasan yang mengelola pesantren itu sendiri dengan harta pribadi pemilik yayasan atau pengelola yayasannya. Jadi ini memang harus dipisah antara harta pribadi si pengelola yayasan dengan harta yayasan sebagai bentuk badan usaha ya, berbadan hukum. Sehingga nanti diharapkan itu dapat diwujudkan tata kelola pengelolaan pesantren yang baik. Di akuntansi pesantren modern ini tidak hanya dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan secara keuangan, tapi bagaimana good governance pengelolaan pesantren itu menjadi suatu dinamika pertanggungjawaban yang mengedepankan tanggung jawab terhadap umat. Kemudian yang ketiga, ini yang tadi disampaikan oleh Ustaz Dr. Kausar, bahwa pesantren itu juga memiliki peluang nantinya untuk menjalin kerjasama. Oleh karena itu, dengan adanya badan hukum, maka pesantren nanti ke depan, dia memiliki potensi untuk menjalin kemitraan dengan berbagai instansi, dengan berbagai unit profit maupun non-profitable, yang nirlaba maupun yang tidak nirlaba. Serta dapat memiliki kemampuan potensi untuk menerima dana hibah. Karena selama ini cukup banyak dana hibah ya sebagai pengembangan ekonomi rakyat itu berbasisnya dari pesantren. Nah, ketika pesantren itu tidak memiliki badan hukum, maka ini sulit untuk memanfaatkan dana tersebut. Termasuk di dalamnya adalah dana dalam bentuk wakaf. Nah, ini yang pertama Bang Andi dan seluruh pendengar maupun penggiat pesantren. Jadi kalau bagi kita pengelola pesantren yang belum mendaftarkan pesantren kita itu menjadi suatu unit berbadan hukum, maka segera harus memiliki legalitas badan hukum. Yayasan yang sudah kita bentuk harus yayasan yang sudah memiliki dan terdaftar di Kemenkumham. Itu adalah suatu bentuk legalitas yang memang awal sebelum kita melakukan pencatatan akuntansi. Kemudian yang kedua, lalu bagaimana akuntansi pesantren ini? Jadi akuntansi pesantren ini kalau di IAI, Ikatan Akuntan Indonesia itu ya mengacu pada PSAK nomor 45. Dasar utamanya adalah pada akuntansi entitas etat ya, akuntansi tanpa entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, namun demikian bukan berarti ini tidak memiliki akuntabilitas publik. Akuntansi pondok pesantren ini adalah merupakan suatu bentuk akuntansi yang pertanggungjawabannya tetap diberikan kepada seluruh pemegang pemangku kepentingan. Setidaknya nanti ada 4 bentuk laporan keuangan yang akan disajikan di dalam akuntansi pesantren. Yang pertama adalah laporan tentang posisi keuangan. Kemudian yang kedua adalah laporan aktivitas. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan laporan arus kas. Dan yang keempat adalah laporan yang berkaitan dengan catatan atas laporan keuangan atau yang biasa kita sebut dengan suplemen penjelasan dari laporan keuangan yang tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan itu sendiri. Jadi nanti ada 4 hal itu yang akan kita sajikan dan akan kita bahas. Ya, di awal nanti ada namanya akuntansi investasi. Mungkin itu Bang Andi sebagai pelengkap awal, pengantar bahwa pentingnya badan hukum bagi pesantren itu menjadi suatu keharusan supaya kita mampu memberikan pertanggungjawaban yang lebih baik. Ya. Terima kasih Bang Andi. Baik Dok. Yang ditangkap tadi bahwa ini bagian akuntabilitas pondok pesantren kepada umat baik finansial maupun yang non finansialnya dengan pelaporan bisnis berakuntansi begitu ya. Terus penting berbadan hukum ini untuk perlindungan bagi aktivitas ya, legalitas aktivitas di pondok pesantren tersebut. Dan ini juga bentuk komitmen ya antara harta pribadi si pemilik yayasan dengan harta yayasan gitu ya. Ini yang membedakan gitu ya, membedakan sehingga semakin tenang dalam sebuah pengelolaan. Dan kalau tadi Dr. Nanang sampaikan bahwa ada 4 hal laporan yang harus dipahami dan diterapkan dalam sebuah pelaporan bisnis pada akuntansi, dalam hal ini pondok pesantren.
Kalau Andi ulang lagi sedikit, ini sebagai kelanjutan materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, gitu kan ya. Terus yang kedua tadi yang disampaikan Dr. Nanang adalah laporan aktivitas. Yang ketiga laporan arus kas. Ini keempatnya nanti kita akan coba melihat lagi apa lagi nih, karena ini kan gabungan ya. Baik, mungkin Dr. Kausar bisa kembali mulai merinci dari 4 laporan dari pelaporan bisnis pada akuntansi pesantren modern. Sekaligus Andi Umar sudah memberikan kesempatan nih untuk mitra GIC, barangkali Anda punya pertanyaan, dan terkhusus bagi teman-teman kita yang bergabung di Zoom atau via Zoom, silakan pertanyaan, tanggapan, atau Andi Umar sampaikan sharing pengalaman berkenaan dengan pelaporan bisnis pada akuntansi pesantren modern. Sebelum Andi bacakan pertanyaan dari mitra, sedikit kita kembali lagi ke paparan materi ke Dr. Kausar. Bagaimana, Dok? Baik, Bang Andi. Pesantren modern itu ya pesantren yang mampu untuk menyajikan informasi keuangan ya secara lengkap yang sesuai dengan standar gitu sebetulnya. Apapun yang dilakukan oleh pesantren ya khususnya terkait dengan bisnis, karena pembahasan kita di pelaporan bisnis ya seharusnya ya diupayakanlah untuk disampaikan untuk dari asas tadi yang kita sampaikan di Undang-Undang Nomor 18 yaitu asas akuntabilitas. Jadi laporan posisi keuangan kita yang pertama ya. Jadi pesantren menyampaikan ya aset-asetnya itu apa saja. Mulai dari aset lancarnya apa saja, ya kas, ya kemudian piutang usaha, ya kalau tadi misalnya pesantren memiliki unit usaha, ya di situ ada persediaan, ya, ada piutang usaha, ya kemudian ada aset tidak lancar, ya aset tetap, ada aset yang tidak berwujud, ya ada properti investasi yang disewakan. Kemudian juga yang harus dilaporkan itu kewajiban atau liabilitas. Ya. Tapi biasanya kalau pesantrennya itu sudah paham dengan prosesnya berikutnya ya, karena kalau hutang piutang ya harus menggunakan apa? Biasanya kalau menggunakan akad kerjasama investasi itu nanti masuknya ke dana sirkah temporer. Cuman dana sirkah temporer di pedoman pondok pesantren itu masih belum ada. Itu ada istilah namanya dana sirkah temporer. Kemudian setelah liabilitas, kemudian dana sirkah temporer, ada istilah aset neto. Ya, ini yang mungkin perlu dipelajari secara lebih lengkap lagi. Ada aset neto yang tidak terikat, ada aset neto yang terikat temporer, ada aset neto yang terikat permanen. Ya. Jadi aset neto yang tidak terikat berarti ya tidak ada batasan penggunaan dari pihak yang memberikan bantuan. Sebaliknya untuk aset neto terikat permanen, nah ini yang ada batasan penggunaan dari pemberinya. Kalau batasan penggunaannya biasanya kalau terikat permanen itu dikaitkan dengan wakaf. Cuman wakaf itu dia entitas terpisah dengan yayasan. Kalau yayasannya itu memiliki salah satu fungsi sosialnya tadi adalah mengelola wakaf, maka wakaf dipisahkan dengan yayasan. Ya, sekali lagi bahwasanya yayasan pondok pesantren itu harus asetnya, liabilitasnya termasuk aset netonya harus terpisah dengan aset dan liabilitas dari unit usaha atau badan usaha dan pribadi dari pengurus atau pemilik dari yayasan itu. Nah, itu harus dipisahkan. Memang betul-betul ini adalah aset yang dikelola oleh pondok pesantren. Ini yang harus disampaikan ke publikan terkait dengan laporan posisi keuangan. Jadi melaporkan ya aset, liabilitas dan juga aset itu. Ini penting ya sebagai bentuk pertanggungjawaban ya
pengurus yayasan ya atas penggunaan sumber daya digunakan untuk apa saja dari para pihak yang sudah mempercayakan kepada pengurus yayasan pesantren. Itu nanti berikutnya ketika kita akan menyajikan laporan aktivitas, ya laporan aktivitasnya itu ya, baru nanti semacam kalau kita di laporan laba rugi lah kalau di perusahaan komersial, cuman kalau di pesantren namanya laporan aktivitas. Ya, nah, nanti dipisahkan ada perubahan aset itu yang tidak terikat sama terikat temporer dan yang terikat permanen. Ini dipisahkan nanti. Jadi masing-masing nanti ada nggak ada apa namanya surplusnya atau tidak. Kalau ada surplusnya, nanti surplus itu akan menambah dari aset itu pada awal tahun. Jadi penghasilan dikurangi dengan beban pada masing-masing tadi. Aset itu yang tidak terikat dihitung sendiri, aset itu yang terikat temporer dihitung sendiri, ya aset itu yang terikat permanen karena wakaf sudah dikelola secara terpisah ya kepada entitas, karena entitas pelaporan terpisah ya maka perubahan aset itu terikat permanen ya tidak dilaporkan kalau sudah ditangani di lembaga pengelola wakaf sendiri, sehingga nanti dari laporan aktivitas akan diketahui aset itu pada akhir tahun. Itu Bang Andi yang berkaitan dengan dua laporan itu. Ya, baik. Dr. Nanang dan Dr. Kausar, bagaimana kalau sisa waktu, insya Allah sih masih panjang, tapi kita coba sinergikan atau gabungkan dengan respon dari para partisipan atau mitra GIC, ya, sambil meyakinkan kembali untuk mitra GIC yang saat ini masih bergabung bersama kami di 107.7 FM atau yang baru saja bergabung, kita masih di sebuah pembahasan di Bincang Bisnis Muslim seri yang ke-28 di tema pelaporan bisnis pada akuntansi pesantren modern. Baik, kita akan langsung menyapa pertanyaan atau tanggapan dari para partisipan, sekaligus juga memberikan kesempatan kembali bagi teman-teman kita yang lainnya yang ingin bertanya langsung kepada kami. Ya, silahkan. Baik, Dr. Nanang dan Dr. Kausar, kita ke pertanyaan nih dari Bang Adi Hermawan. Pertanyaan dari beliau, Bang Adi Hermawan di Jakarta ini. Bagaimana status pesantren yang menggunakan kurikulum sendiri? Ini mungkin ke Bang Adi dulu nih. Bagaimana status pesantren yang menggunakan kurikulum sendiri? Mungkin Dr. Nanang dulu nih yang menjawab. Terima kasih pertanyaannya Saudara Adi Hermawan. Jadi ini berkaitan dengan pola pengajaran kurikulum yang diberikan di pesantren. Ya, jadi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa pesantren itu merupakan salah satu majelis ilmu ya yang kemudian dalam aktivitas pendidikannya harus mengedepankan bagaimana transfer pendidikan itu dari pemberi ilmu kepada penerima ilmu dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dengan adanya kurikulum. Nah, kurikulum itu apa? Kurikulum itu adalah suatu rangkaian set ya, metode pengajaran beserta materi yang ingin diberikan dan capaian pembelajaran apa yang ingin disampaikan kepada santri. Dalam perkembangannya di pesantren itu memang ada modifikasi kurikulum yang sebenarnya itu sepenuhnya diberikan wewenangnya kepada pesantren. Namun demikian dalam pesantren modern sudah disepakati ya berdasarkan ketentuan oleh Kementerian Agama bahwa ada poin-poin mata pelajaran tertentu ya yang itu muatannya memang harus ada pada seluruh pesantren. Namun demikian untuk kandungan-kandungan lokal, kearifan lokal serta penguatan dari ciri khas pesantren itu sendiri ya itu diberikan sepenuhnya kepada pengelolaan pesantren itu. Jadi boleh ya, tanpa harus meninggalkan muatan-muatan yang sudah ditentukan oleh regulator. Begitu Bang Andi. Iya, baik. Sudah terjawab pertanyaan dari Bang Adi Hermawan. Kita ke pertanyaan berikutnya ke Bang Jiyad Hanani. Sekali juga memberikan kesempatan kembali bagi teman-teman yang lain, para partisipan yang ingin bergabung bersama kami, pertanyaan yang berkaitan dengan
pelaporan bisnis pada akuntansi pesantren modern. Bang Jiyad nih, hadirnya pedoman akuntansi pesantren yang disusun oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia tentunya akan membantu. Namun, apakah pedoman tersebut telah dapat mengcover pondok pesantren dalam praktek realnya ini? Mungkin Dr. Kausar, bagaimana ini, Dok? Baik, Pak Andi. Apakah sudah mengcover dalam praktek ya? Pertanyaannya Bang Jiyad ini bagus sekali ya. Kalau kita lihat perjalanan pedoman akuntansi pesantren itu yang diawali di tahun berapa ya, itu 2012 atau terakhir 2017, kemudian yang terbaru kemarin 2020 untuk yang barang dan jasanya pun masih modul jasanya ini modul jasa yang tadi kita sampaikan dalam pembahasan, apakah terkait dengan investasi pesantren pada entitas lain ya, PT lain, kemudian melakukan akad kerjasama yang memberikan jasa dalam bentuk memberikan dana kepada entitas lain untuk dikelola dengan akad mudharabah dan musyarakah, atau yang ketiga tadi memiliki unit usaha jasa ya, memiliki unit usaha jasa yang di situ tidak ada aspek persediaannya, misalnya tour travel itu memang disampaikan ya, tapi masih dalam bentuk rancangan, masih ekspor sudrah lah, masih draft yang masih butuh masukan-masukan lagi yang kemarin saya pikir sampai sekarang belum disahkan pedoman itu. Nah, sehingga menunjukkan bahwa karena perkembangan pesantren yang demikian besar ya, bagaimana pesantren itu mengelola banyak sekali fungsi dan juga bidang tadi ya, sehingga ya pedoman pun mungkin masih perlu ada rekonstruksi lagi. Tapi yang harus diingat bahwa kalau pesantren itu dia mengelola zakat, maka itu mengacu di PSHK sendiri, mengacu di standar akuntansi syariah 109. Kalau misalnya pesantren punya lembaga wakaf, itu mengacu ke PSHK terpisah, PSHK 112, standar akuntansi nomor 112. Nah, itu agak sedikit mengurangi lah beban pesantren. Jadi pesantren-pesantren yang memiliki berbagai macam bidang tadi, kalau dia lembaga amil zakat sendiri, ada lembaga nazir sendiri, pengelola wakaf, maka dipisahkan laporannya dengan yayasan. Ya, tapi laporan yayasan di luar badan usaha yang saya sampaikan tadi ya, berarti semuanya harus di-cover oleh yayasan pondok pesantren ya, apakah yayasannya dia hanya sekedar tadi memberikan jasa atau mungkin ada program-program yang lain ya, pendidikan dan yang lain ya, selain zakat dan juga wakaf tadi, itu dipisahkan ya. Tapi kalau terkait dengan usaha jasa yang lain ya tentu yayasan juga harus melaporkan itu dalam satu entitas pelaporan. Jadi yayasan itu sebagai satu entitas pelaporan. Itu Bang Andi yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Dok. Dari pertanyaan Bang Jiyad sudah terjawab. Kita masih punya waktu beberapa saat lagi sebelum kita mengakhiri. Dan seperti biasa Mitra GIC, kita mengharapkan catatan akhir dari kedua narasumber ini. Tapi izinkan Andi mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung sangat luar biasa dari sejak awal tadi kita hadir sampai saat ini. Ada sangat apresiatif dengan materi kita, belum di luar sana, karena sangat merasa pentingnya pelaporan bisnis pada akuntansi pesantren modern. Ini bagian partisipasi kedua narasumber kita dan kami dari BJC melihat perkembangan pondok pesantren yang ada, khususnya yang ada di Indonesia tentunya. Kalau dari memadukan dari pertanyaan dari Bang Adi Hermawan, bagaimana sejalannya kurikulum yang ada di pondok pesantren dengan sebuah pengelolaan yang ada di dalamnya, sehingga dampak yang baik untuk kedepannya semakin terus bagus dan lebih bagus lagi, dan diikuti oleh pondok pesantren yang semakin mensejajarkan dirinya dengan pondok pesantren modern yang sudah bagus dalam hal pelaporan maupun juga kurikulum pembelajaran yang ada di dalamnya. Baik Mitra JC, waktunya kita akan mendengarkan catatan akhir dari kedua narasumber kita.
Dan pertama kita akan berikan kesempatan kepada Dr. Nanang Sonhaji. Silakan, Dok. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi diskusi kita tidak terasa sudah sampai dengan penyimpulan. Ya, ada beberapa hal yang memang perlu kita pahami, bahwasanya penyajian laporan keuangan akuntansi pesantren itu ya itu bermula dan dasar hukumnya dari PSAK nomor 45. Ya, kemudian Bank Indonesia dan IAI bekerjasama juga membuat suatu pedoman ketentuan yang ini bertujuan untuk mengembangkan suatu bentuk akuntansi pondok pesantren ya, sebagai tanggung jawab negara untuk mampu memberikan yang terbaik bagi pengelolaan akuntansi pondok pesantren. Nah, setidaknya ada 4 laporan keuangan wajib yang diamanahkan dari munculnya PSAK nomor 45 dan yang diamanahkan oleh BI dan IAI ya, dalam Undang-Undang nomor 18 dan tahun 2019. Bagaimana pengelolaan akuntansi pesantren itu agar bermanfaat. Yang pertama adalah adanya laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah adanya laporan aktivitas. Kemudian yang ketiga ada laporan aktivitas, dan yang keempat adalah adanya catatan atas laporan keuangan itu sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya, bagi akuntansi keuangan pesantren. Kemudian yang kedua sebagai kesimpulan ya, dari kurikulum pesantren ya seperti tadi disampaikan bahwa kita bisa mengkombinasikan antara kurikulum pesantren yang berbasis kitab kuning dengan kurikulum pendidikan umum yang ketentuannya sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Nah, dengan demikian diharapkan bahwa nanti ada suatu kombinasi kurikulum pendidikan pesantren yang mampu menciptakan santri-santri yang memiliki keilmuan yang holistik dan komprehensif. Mungkin itu Bang Andi sebagai catatan akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Dr. Nanang Sonhaji. Kita akan langsung mendengarkan catatan akhir juga dari Dr. Kausar. Silakan. Baik, Bang Andi. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah dinikmah pada kesempatan ini kita sudah sedikitlah memperbincangkan ya terkait dengan pondok pesantren yang modern itu. Karena pondok pesantren yang modern itu merupakan metode yang kalau saya lihat ya, campuran ya, tidak hanya pada bidang agama saja, tapi juga di situ kemandirian pesantren itu ya, sehingga pesantren itu tidak hanya memberikan kontribusinya kepada santri, tapi juga harus mampu untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat ya melalui lini usahanya atau program-program pemberdayaan masyarakat. Dan yang harus dipahami oleh rekan-rekan semuanya bahwa anggaplah pondok pesantren itu sebagai sebuah entitas pelaporan. Entitas pelaporan yang bentuknya adalah yayasan. Sehingga apa? Dampaknya adalah aset dan liabilitasnya itu harus terpisah dengan aset dan kewajiban dari organisasi maupun perseorangan yang lain. Ya. Sehingga kalau misalnya pesantren itu ya memiliki badan hukum yang lain ya di luar yayasan itu ya, misalnya koperasi, misalnya lembaga amil zakat, misalnya lembaga nazir, maka ya lembaga amil zakat dan nazir tadi itu di luar skopnya atau di luar ruang lingkupnya pedoman akuntansi pesantren. Ya, untuk saat ini memang pedoman akuntansi pesantren itu belum diwajibkan atau masih belum mengikat kepada seluruh pengelola pesantren. Tetapi untuk kedepannya ya bisa saja nanti dengan semakin jelasnya pedoman akuntansi pesantren, ya, kemudian program-program sosialisasi kepada pengelola pesantren dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif kepada seluruh
pengelola pondok pesantren sehingga mereka paham betul dan bahkan mungkin dengan menggunakan sistem informasi akuntansi yang mudah sehingga tinggal input data saja akan keluar laporan pesantren yang sesuai dengan pedoman yang menjadi acuan. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, Bang Andi. Mudah-mudahan pesantren kita semakin lama semakin baik dan memberikan kontribusi kemanfaatan kepada masyarakat, dan tentu ilmu yang disampaikan kepada para santri adalah termasuk sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Itu aja Bang Andi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bang Andi. Baik, Dr. Kausar Jasalman dan juga Dr. Nanang Sun Haji sudah menyapa kita dengan materi, sekali juga sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dihadirkan dalam perbincangan kita di sore hari ini. Dan inilah akhir perjumpaan kita di Bincang Bisnis Muslim edisi yang ke-28. Sebelum kita pamit, Andi juga mau sampaikan kembali untuk Mitra JC bahwa di edisi ke-29 sebagai bocoran untuk kita kembali lagi ke sebuah materi berikutnya adalah tentang bagaimana warung cashback dalam pandangan muamalah kontemporer. Wah, menarik ini untuk diikuti. Insya Allah Mitra JC mudah-mudahan kembali bisa meluangkan untuk kami bersama, untuk kita semua, untuk kemajuan bisnis kita. Sekaligus doa kita dan harapan kita dengan pondok pesantren yang ada di lingkungan kita, gitu ya, semakin terus baik dan pastinya juga membuka kerjasama yang semakin luas tentunya dengan pengelolaan yang lebih baik lagi. Baik, kedua narasumber kita, terima kasih ilmunya dan waktunya. Sama-sama Bang Andi. Ya, Insya Allah dan bisa kembali baik pekan depan. Insya Allah. Dan juga teman-teman yang sangat luar biasa, konsisten sampai di penghujung ini ada 36 partisipan yang terus bergabung dan yang sudah meninggalkan lebih awal dari forum kita juga semoga lancar dan juga selamat beristirahat sore hari ini. Kita akhiri perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.